menyembah Engkau Tuhan. Kami tundukkan hati kami di hadapan-Mu. Kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya. Engkaulah Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan sore hari ini kami menghampiri Engkau dengan segala kerinduan kami. Bahwa hidup kami menjadi semakin dekat dengan Engkau Tuhan, melekat dengan hadirat-Mu Tuhan, dan beracara dengan pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau beracara Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga setiap kami akan pulang dengan bertambah ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah Yesus. Kami menolak segala campur tangan dari kuasa kegelapan dalam macam dan bentuk apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut dan lidah hamba-Mu untuk menjadi penyampai kebenaran-Mu, dan hamba berikan segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ini semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Sebelum saudara duduk, saya ingin memberikan shalom. Kalau saudara terima shalom ini, lambaikan tanganmu, katakan shalom, shalom. Lihat kiri kananmu, berikan shalom satu dengan yang lain, kasih senyum yang terbaik. Dan Tuhan memberkati. Terima kasih untuk TPAW. Haleluya. Iya. Haleluya. Ya, ini ibadah yang terakhir di hari ini ya. Puji Tuhan. Jadi 3 ibadah sudah dilewati. Maksudnya 3 ibadah itu 2 umum, 1 AOG. Dan hari ini kita akan bersama-sama melihat kembali firman Tuhan. Saya tadi jelaskan di awal dari khotbah, maksud saya di ibadah yang pertama, bahwa hari ini sesuai dengan tema yang diberikan, atau maksud saya tema dari GMS di seluruh dunia, ya dunia, itu adalah diselamatkan untuk dijadikan lebih daripada pemenang dan memberikan yang terbaik kepadanya. Ya. Nah, dari tema tersebut hari ini ada 3 khotbah yang saya khususkan untuk membahas tema tersebut. Yang pertama adalah perlombaan kita. Itu berbicara tentang sebetulnya kita sebagai orang beriman, kalau dikatakan pemenang itu biasanya dikaitkan dengan perlombaan. Nah, perlombaan kita sebagai orang beriman itu seperti apa? Kemudian yang kedua adalah kemenangan kita. Kita harus mengenal kemenangan-kemenangan yang terjadi dalam hidup kita akibat kita bertekad untuk berjuang, untuk tetap setia kepada Tuhan, memegang semua janji-janji Tuhan, dan tetap beriman kepada Tuhan, melewati semua tantangan apapun, itu akan membawa saudara dan saya itu semakin melekat dengan janji kemuliaannya. Seperti yang Rasul Paulus nanti katakan bahwa sebenarnya penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Nah, yang di sore hari ini saya ingin membahas tentang doa kita. Ya, doa ini penting sekali saudara, untuk kita pahami bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita, dan sebetulnya ketika kita berdoa itu Tuhan bersikap seperti apa, merawat doa kita semuanya ini. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat ayatnya di dalam Lukas pasal 18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Perumpamaan ini, kalau dikatakan itu sebagai perumpamaan, ini sangat penting. Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini, dikatakan di ayat yang pertama, untuk menegaskan kepada para muridnya, supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya akan ajak Bapak Ibu membaca bersama dengan saya secara bergantian ya. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara bersama-sama membaca ayat yang genap, kita bergantian sampai di ayat yang ke-8 kita baca bersama. Oke? Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu. Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 1, 2, 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku
aku terhadap lawanku. 1, 2, 3. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Baca bersama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin cerita sebuah kesaksian. Satu hari di dalam sebuah ibadah, selesai pendeta menyampaikan firman Tuhan, dia mengadakan altar call. Dan di altar call itu ada seorang pemuda yang maju ke depan, dan pemuda ini rupanya baru di gereja itu. Baru pertama kali hadir, Pak Pendeta belum kenal juga dengan si pemuda ini. Pemuda itu dari depan Pak Pendeta, dia berkata, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya adalah orang yang berdosa, tolong doakan saya. Nah, didoakan satu persatu, selesai ibadah, si pemuda ini kemudian minta waktu untuk konseling dengan Pak Pendeta. Dan Pak Pendeta memberikan waktu. Dalam konseling itu ketahuan bahwa si pemuda ini ternyata punya masalah dengan keluarganya. Dan sudah beberapa tahun dia melarikan diri. Dan putus hubungan dengan ayah ibunya. Dia pindah ke kota tempat dia saat itu beribadah. Dan keluarganya sama sekali tidak tahu. Tidak ada kontak sama sekali sejak beberapa tahun dia meninggalkan rumahnya. Dan hari itu dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Hatinya dipulihkan. Setelah beberapa saat, dia merasa perlu untuk memberitahu ayah ibunya. Karena itu dia bersurat. Dia menulis sebuah surat dan dia kirim per pos. Enggak berapa lama, kemudian dia mendapat jawaban dari mamanya. Dan mamanya itu berkata begini, anakku, mama senang sekali mendengar kisahmu bahwa engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertobat dari segala tingkah lakumu. Tapi izinkan mama cerita sedikit dan memberikan pernyataan. Pasti hari kamu bertobat itu adalah hari disebutkan oleh mamanya, dan jamnya itu adalah jam ini. Itu adalah hari di mana engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kenapa mama bisa berkata demikian? Karena sejak kamu pergi, papamu itu tiap hari selalu berdoa bagi kamu. Dia terus berdoa sampai minggu yang lalu itu, dia dalam kondisi yang sakit cukup parah, dan hari yang kamu terima Tuhan Yesus itu, hari itu papamu terlihat sangat gelisah dan mengerang terus kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, bawa anakku yang hilang itu kembali, bawa anakku yang hilang itu kembali. Dia terus mengerang kepada Tuhan, sampai akhirnya dia menutup mata pada jam ini. Hari itu, jam ini dan sebagainya. Dan tahukah saudara, ternyata hari dan jam yang sama, hari itu si anak ini tergerak hatinya dan kemudian datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Ada kuasa di dalam doa yang tidak terbatas. Karena itulah Tuhan Yesus berkata melalui perumpamaan di Lukas pasal 18 ini, untuk menegaskan supaya saudara dan saya itu sebagai orang percaya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jemu itu maksudnya bagaimana saudara? Jemu itu artinya apa saudara? Halo? Jangan pakai bahasa lidah saudara. Jemu itu artinya apa saudara? Bosan. Apa artinya bosan saudara? Kalau saudara dikatakan bosan berdoa,
itu artinya saudara sudah tidak mau lagi berdoa. Jadi Tuhan Yesus menegaskan, kamu jangan bosan berdoa. Berdoalah terus menerus. Nah, kenapa Tuhan Yesus memberikan perintah yang seperti itu? Paling tidak ada dua hal. Ada dua hal kalau saudara dan saya itu dianjurkan, ditegaskan supaya kita selalu berdoa. Berdoa itu membawa kita untuk terus berhubungan dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya itu berdoa itu membuka ruang di dalam hidup kita untuk Tuhan terus hadir dalam hidup kita. Jadi dua hal yang nyata di dalam setiap doa itu adalah Tuhan tuh ingin menyatakan kehadirannya dalam hidup kita. Kalau kita berdoa itu membuka ruang di dalam hidup kita untuk Tuhan hadir. Karena ketika kita berdoa kita memanggil nama Tuhan. Amin. Dan ketika kita berdoa, maka Tuhan tuh ingin memakai hidup kita. Ingin menyatakan bahwa Dia akan bekerja di tengah-tengah kita. Di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Dia berkata, jangan bosan berdoa. Jangan bosan, katakan kepada kiri kanan, jangan bosan berdoa. Teruslah berdoa. Nah, ketika saya merenungkan kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam satu doa saya itu seperti mendengar kata genap dan menggenapi. Genap dan menggenapi. Tiba-tiba saya sadar bahwa kenapa kok kita diperintahkan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya terus menerus berdoa. Ya, jangan bosan berdoa. Kenapa? Karena rupanya ini sangat berkaitan dengan cara kerja Tuhan di dalam merespon doa dan menjawab doa-doa saudara dan saya. Ya, yaitu genap dan menggenapi. Apa artinya genap dan menggenapi itu saudara? Genap itu artinya adalah ada satu ukuran yang sudah ditetapkan Tuhan untuk satu doa yang saudara dan saya sedang doakan. Ya, setiap orang itu dikasih satu ukuran. Contohnya seperti ini. Ya, misalnya ada ukuran seperti ini. Ya, ketika kita mendoakan sesuatu seperti bapak tadi atau orang tua tadi yang mendoakan anaknya, itu ada satu ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, setiap kali dia mendoakan itu seperti mengisi ukuran ini. Ya, sampai apa? Sampai genap. Dan setelah genap, maka dituangkan kembali. Itulah jawaban doa yang dipanjatkan selama ini. Pak, jangan sesat loh Pak. Ini kan populernya sekarang ini lagi, wah sesat ini ya. Kalau tidak ada ayatnya itu sesat. Oke, saya kasih ayatnya supaya saudara tahu. Saya tidak menyesatkan saudara. Apa yang saya bagikan ini adalah apa yang memang saya terima dari perenungan, dari doa, dari merenungkan Alkitab dan sebagainya. Nah, lihat bersama dengan saya tentang wadah dari doa-doa yang kita panjatkan. Di surga itu Tuhan tuh menyediakan wadah-wadah khusus untuk menampung doa saudara dan saya. Nah, di mana ayatnya? Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8. Kitab Wahyu ini adalah pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes. Waktu dia berada di Pulau Patmos. Tuhan tuh memberikan penglihatan yang membuat Rasul Yohanes ini bisa melihat apa yang terjadi di surga. Keputusan-keputusan apa yang sedang dikerjakan dan apa yang akan terjadi dengan sejarah kehidupan umat manusia ini. Ya, nah itu yang dia lihat lalu kemudian Tuhan menyuruh apa yang dilihat oleh Yohanes ini untuk dituliskan. Dan dia tuliskan supaya apa? Supaya semua orang percaya di zaman yang berikutnya termasuk saudara dan saya bisa membacanya dan mendapatkan pewahyuan yang sama. Nah, perhatikan di sini. Di dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, Yohanes itu melihat penglihatan tentang apa yang sedang terjadi di surga. Dia katakan begini, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang apa saudara? Satu kecapi dan satu cawan emas. Satu cawan emas itu dikatakan apa? Penuh dengan kemenyan, yaitu itulah doa orang-orang kudus. Jadi
ada cawan emas yang disediakan oleh Bapa di surga. Untuk apa? Menampung doa yang dipanjatkan oleh saudara dan saya, oleh semua orang-orang kudus, orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Emas, kalau itu diwahyukan dalam bentuk emas, itu adalah untuk supaya saudara dan saya bisa mengerti. Kalau di surga memang emas sepertinya tidak ada harganya. Tapi bagi saudara dan saya di dunia ini, emas itu termasuk namanya logam mulia. Sekalipun harganya naik turun begitu, tetapi tetap mulia, betul ya? Nah, kalau misalnya saudara mempunyai satu wadah yang terbuat dari emas murni, saudara pakai untuk apa? Untuk mewadahi uang receh? Kaya sekali saudara. Itu namanya tidak menghargai si emas itu, betul ya? Nah, kalau saudara mempunyai wadah yang terbuat dari emas murni, maka itu pasti akan dipakai untuk mewadahi sesuatu yang lebih berharga dari emas itu dalam hidup saudara. Betul? Nah, itulah yang diwahyukan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan itu merawat setiap doa yang dipanjatkan itu lebih daripada saudara dan saya menghargai yang namanya emas itu. Betul-betul dihargai doa-doa itu. Ditampungnya tetes demi tetes doa-doa tersebut. Nah mari kita lihat ayat yang lebih jauh. Wahyu pasal 8 ayat yang ketiga. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Perhatikan lebih jauh, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, yaitu pedupaan emas itu, mengisinya dengan api dari mezbah emas itu, dan melemparkannya ke bumi. Jadi pedupaan emas itu atau cawan emas itu diisi dengan doa orang-orang kudus. Dan setelah ini penuh, kemudian dilemparkan ke bumi, itu artinya setelah genap ukurannya, maka Tuhan menggenapi. Ya, bisa ngerti maksud saya? Oke, maka Tuhan menggenapi. Nah ini digambarkan dengan melemparkannya ke bumi, lalu dikatakan maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Nah ini adalah fenomena alam yang dahsyat. Tadi di perjalanan menuju ke sini, Pak Andre dan Ibu Hera bercerita tentang angin seroja. Dahsyat sekali. Ya, dahsyat itu fenomena alam yang dahsyat. Itu seperti yang digambarkan di sini, meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Itu maksudnya apa? Semua jawaban doa Allah, semua jawaban doa dari Allah itu selalu dahsyat. Selalu dahsyat. Lebih daripada fenomena alam yang terdahsyat apapun. Selalu dahsyat. Amin. Ya. Jadi semua itu ada ukurannya yang sudah ditetapkan. Saya mau tunjukkan lebih jauh, ya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, kita ketemu satu cerita tentang seorang bukan orang Yahudi, dia seorang perwira Itali. Bukan orang Yahudi menganggapnya dia orang kafir. Tapi sekalipun dianggap sebagai orang kafir, perwira Itali ini percaya kepada Allah yang disembah oleh orang Israel. Lalu dia hidup menurut hukum Taurat. Dia punya jam-jam doa sesuai dengan aturan dari hukum Taurat. Dan dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 itu, orang ini hidup takut akan Tuhan dan menyatakan rasa sayangnya kepada umat pilihan Tuhan. Dia banyak bersedekah dan dia tiap hari berdoa dengan tidak henti-hentinya. Nah, apa yang terjadi? Ini menarik. Ayat yang keempat, Kisah Rasul 10 ayat yang keempat, dikatakan begini, bahwa
dalam satu doa yang rutin dia lakukan, dia berdoa dengan tidak cembu-cembu, di satu doa itu dia kedatangan seorang malaikat. Dan perwira ini dikatakan ketakutan, kemudian ayat 4 dikatakan ia menatap malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Lalu yang menarik adalah jawaban dari malaikat ini. Semua doamu dan sedekahmu, dikatakan apa? Telah naik ke hadirat Allah. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Itu dikatakan demikian. Jadi setiap doa, oh keliru. Makanya kok macet. Setiap doa yang dipanjatkan oleh Cornelius itu seolah-olah ditampung di surga. Satu doa, dua doa, tiga doa, 4 doa, 5 doa, dan time lapse. Ya. Akhirnya penuh. Telah naik itu artinya telah genap. Memenuhi ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan. Termasuk sedekah-sedekah atau perbuatan baik itu sudah ditampung oleh Tuhan dan memenuhi ukuran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi kehidupan dari Cornelius. Karena itu Tuhan menggenapinya. Genap dan menggenapi. Ada amin? Nah, bukan hanya perbuatan baik, tapi ternyata juga perbuatan jahat dulu saudara. Perbuatan jahat itu kalau saudara lihat ada orang berbuat jahat, kok sepertinya jaya aja ya? Sepertinya dia aman-aman aja ya? Kok sepertinya Tuhan diam saja? Sebetulnya Tuhan juga menetapkan satu ukuran dalam kehidupan orang tersebut. Dan setiap perbuatan jahatnya itu ditampung oleh Tuhan. Biarin aja, istilahnya begitu ya. Kalau dia tidak mau bertobat, maka ukurannya cepat atau lambat akan penuh. Dan kalau sudah penuh, Tuhan itu adil. Kenapa dikasih ukuran? Karena Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu memberikan kesempatan untuk dia bertobat. Sebab Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Amin. Nah, setiap kekerasan hatinya, setiap kejahatannya tidak hilang begitu saja, ditampung oleh Tuhan. Sejauh mana dia melakukan perbuatan-perbuatan jahatnya, tidak akan pernah luput dari wadah yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ayatnya di mana Pak? Mari kita lihat. Ya. Di dalam Ulangan pasal 9 ayat 4. Ulangan pasal 9 ayat 4. Ketika Musa menjelaskan kepada bangsa Israel, generasi kedua yang waktu itu sudah tinggal selangkah masuk ke dalam tanah Kanaan, dia memberikan satu wejangan. Dan yang menarik wejangannya itu berkata seperti ini. Dia katakan begini, Ulangan pasal 9 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Lalu Musa menegaskan, itu semua terjadi, kamu itu dibawa masuk ke sana, karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Sekali lagi dikatakan, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Dan yang menarik kalau saudara perhatikan, ketika Tuhan menceritakan tentang hal ini dalam bentuk nubuat kepada nenek moyang bangsa Israel yang namanya Abraham, Tuhan memakai kata genap. Perhatikan ini, Kejadian pasal yang ke-15. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Tuhan menceritakan seperti ini kepada Abraham, jauh sebelum bangsa Israel itu ada.
Dia katakan begini, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Lalu ayat 16. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, ke tanah Kanaan. Sebab sebelum itu kedurjanaan kefasikan orang Amori itu belum genap. Jadi 400 tahun dikasih kesempatan itu orang Amori, penduduk Kanaan itu. Dikasih kesempatan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengirim Abraham, Ishak dan Yakub ke tengah-tengah mereka, memberikan kesaksian di tengah-tengah mereka bahwa Allah yang disembah oleh mereka itu adalah Allah yang benar. Tapi tidak satu kali pun orang-orang Amori bertobat. Ukurannya 400, berapa itu? 400, mana itu? 400 tahun lamanya. 400 tahun lamanya. Ukurannya sampai segitu, saudara. Itulah berbicara tentang kesabaran Tuhan. Ada wadahnya, saudara. Ada wadahnya. Ayat tentang kesabaran Tuhan ada di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Dikatakan dengan jelas seperti ini, Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, apa yang terjadi? Kalau orang Amori kemudian bertobat sebelum 400 tahun itu mereka bertobat, maka ukurannya berhenti. Ya, Tuhan menyediakan ukuran kebaikan untuk mereka, ukuran kebenaran untuk dipenuhi. Yang ukuran kejahatan akan berhenti. Demikian juga kalau saudara dan saya itu bertobat dari segala kejahatan kita, maka semua ukuran kejahatan yang disediakan oleh Tuhan akan berhenti, tidak terisi lagi. Ya, itu sudah lunas, selesai. Tuhan menyediakan satu ukuran yang baru. Itulah yang disebut Tuhan membuat kita dilahirkan baru, mendapatkan kesempatan yang baru di dalam Yesus. Untuk apa? Membangun kehidupan yang benar, mengisi ukuran kebenaran. Ada amin? Ya, nah, lebih jauh. Sekarang kita kembali kepada doa. Doa yang ditampung tentu bukan sembarang doa, saudara. Doa yang ditampung itu adalah doa yang benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, pengajaran Alkitab tentang doa itu selalu berkisar kepada 3 hal. Yang pertama, bagaimana mendoakannya, itu ternyata penting, saudara. Ya, kalau kita mau mendoakan satu doa, seperti apa itu diajarkan oleh Alkitab, cara mendoakannya. Ya. Kemudian yang kedua hal yang penting juga, itu ada siapa yang berdoa. Itu ternyata sesuatu yang penting di hadapan Tuhan. Siapa yang mendoakannya. Kemudian yang ketiga, apa yang didoakan. Itu penting, saudara. Nah, saya tunjukkan kepada saudara bagaimana Alkitab mengajarkan tentang doa ini. Yang pertama, apa saudara? Bagaimana mendoakannya. Ya. Yang pertama apa saudara? Yang pertama apa saudara? Bagaimana mendoakannya. Nah, kalau saudara mau berdoa, bagaimana berdoa itu saudara? Dikatakan demikian dalam Matius pasal 21, ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Yesus menjawab mereka, ya, ketika ada pertanyaan dari murid-muridnya. Tuhan itu mengutuk pohon ara itu, kok bisa langsung kering ya? Lalu apa rahasianya? Kemudian melalui peristiwa itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebenaran tentang berdoa. Nah, perhatikan di sini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya
dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan apa? Penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi kalau saudara dan saya mendoakan sesuatu, berdoalah dengan percaya. Tantangan yang harus selalu kita hadapi adalah kebimbangan. Didengar atau enggak ya? Didengar atau enggak ya? Nah, ini yang harus jadikan tantangan. Saudara betul-betul menguatkan imanmu ketika saudara berdoa. Doakan itu dengan penuh percaya. Nah, saran saya adalah bahwa saudara melihat apa yang terjadi dengan doa-doa yang ketika kita panjatkan dengan penuh percaya, itu ditampung oleh Tuhan. Tidak akan disia-siakan, tidak dibuang begitu saja. Dihargai, dirawat oleh Tuhan. Ditampung di cawan emas di surga. Karena itu setiap saudara mendoakannya, berdoalah dengan penuh percaya. Aku yakin. Nah, ketika saya mendapatkan pengertian ini, maka setiap apa yang saya doakan, saya belajar untuk percaya. Saya belajar untuk percaya. Nah, ketika saya belajar untuk percaya, maka saya belajar juga untuk mengucap syukur dan mengucapkan kata-kata yang positif untuk apa yang saya doakan. Bisa ngerti maksud saya? Ya. Nah, masalahnya adalah banyak orang ketika mendoakannya sudah percaya. Selesai berdoa, bimbang lagi. Datang lagi sama Pak Pendeta tolong doakan saya Pak Pendeta. Apa Tuhan itu menjawab doa saya atau enggak ya? Didoakan, percaya lagi. Kalau naik turun gitu, saudara itu harus tahu begini. Ada yang ngomong, Pak saya itu kadang-kadang iman saya itu kok turun ya. Kalau imannya turun, itu manusiawi. Tidak usah kamu, pendeta pun juga manusia. Dia bisa turun, tapi hal yang terpenting adalah kamu sadar kalau imanmu turun, dan yang kedua, kamu harus tahu bagaimana meningkatkan imanmu kembali. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Yang menjadi masalah adalah kalau kita imannya turun dan kita nggak tahu kalau itu turun. Lalu yang kedua, kita nggak tahu bagaimana cara menaikkannya. Akhirnya apa? Imannya terpuruk ke bawah. Ya. Nah, kita belajar untuk terus beriman adalah melalui apa yang kita doakan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk saudara mendoakan sesuatu, itu adalah untuk kita melatih iman kita. Berdoalah dengan percaya. Ada amin? Dengan percaya. Katakan pada kiri kananmu, ayo berdoa dengan percaya. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Itu penting, saudara. Dan pegang janji Tuhan ini. Ya. Orang yang ngomong pada saya itu kemudian, oh ya makanya saya itu sekarang tahu bagaimana cara meningkatkan iman saya. Dia sedang bermasalah. Ya. Caranya gimana? Yang kamu kemudian dapat pengertian dari Tuhan. Caranya adalah saya mengingat kasih Tuhan. Tuhan itu mengasihi saya sampai dia rela mati di atas kayu salib. Kalau saya sudah mendapatkan penebusan Tuhan oleh karena kematiannya, dan saya menjadi miliknya Tuhan, dia pasti menjagai aku seperti biji matanya. Kasih Tuhan itu menguatkan saya kembali. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Hatinya kuat kembali. Nah itu yang paling penting saudara. Itu yang paling penting. Yang kedua, siapa yang berdoa itu juga masalah yang penting saudara. Dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 bagian C, ini ayat yang terkenal saudara. Ayat yang terkenal. Pasti banyak di antara saudara hafal ayat ini. Ayat ini berkata seperti ini, bagian C-nya saja. Dimulai dari kata doa. Doa orang yang benar. Perhatikan di sini. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, baru kemudian sampai kepada
kalimat terakhir, sangat besar kuasanya. Jadi harus dengan yakin, sangat besar kuasanya. Tapi siapa yang mendoakan? Yang mendoakan harus orang benar. Wih, orang benar. Pak Sam orang benar enggak? Oh, saya tidak berani mengakui. Ya, saya tidak berani menilai diri saya. Ya. Apakah saya orang benar? Saya orang yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tidak ada seorang pun kalau dikatakan kamu orang benar enggak? Kita tidak akan ada yang berani berkata, oh ya saya orang paling benar. Tidak ada manusia pun yang benar. Tapi puji nama Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus, Roma pasal 5 berkata bahwa ketika kita beriman kepada Yesus, maka kita menjadi orang yang dibenarkan oleh karena iman kita kepada Yesus. Sepanjang saya pemegang iman saya kepada Yesus, sepanjang saya betul-betul hidup bagi Yesus, maka saya menjadi orang yang dibenarkan. Orang yang dibenarkan. Hidup bagi Yesus itu artinya saya hidup sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Saya menjalankan kehidupan yang taat kepada Tuhan. Selama saya menjalankan kehidupan yang taat kepada firman kebenaran, maka selama itu saya menjaga kehidupan sebagai orang yang dibenarkan. Nah itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu saudara juga harus tahu kondisi sebagai orang yang sudah dibenarkan. Hal-hal yang seperti apa yang membuat kita itu menodai kebenaran yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita. Ya. Hal-hal apa yang bisa menodai kebenaran yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita. Yang pertama adalah kalau kondisi hati kita enggak benar. Ya. Jadi ini harus diperhatikan dengan benar. Di kebaktian yang pertama, saya sudah sampaikan tentang hal ini. Kondisi hati itu harus betul-betul kita jaga dengan waspada. Jangan sampai ketidakbenaran masuk ke dalam hati kita. Ya. Firman Tuhan berkata seperti ini dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Dia katakan seperti ini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Lalu ayat yang ke-15-nya tegas mengatakan begini, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sakit hati itu belum jadi dosa, saudara. Ya. Dendam pada orang itu belum jadi dosa, menjadi dosa kalau saudara tidak mau membereskan kondisi hatimu itu. Sakit hati tidak boleh berada di dalam hati kita. Ya, dendam apalagi. Karena begitu saudara mengizinkan sakit hati masuk di dalam hatimu, maka itu seperti benih yang akan menghasilkan akar pahit dan kemudian akan menumbuhkan dosa-dosa yang lain, bibit-bibit dosa yang lain. Akar pahit akan menghasilkan dendam yang kemudian tidak pernah dibereskan akan menjadi dendam kesumat. Ya, dendam kesumat itu adalah bom waktu, saudara. Dan begitu sudah menjadi dendam kesumat, saudara sudah masuk ke dalam kondisi sebagai orang yang berdosa, bermasalah di hadapan Tuhan. Harus mengampuni, membereskan. Nah, ketika saudara tidak mau mengampuni, efeknya adalah posisi kita di hadapan Tuhan. Tuhan juga menganggap saudara sebagai orang yang tidak diampuni. Artinya orang berdosa. Jadi dibereskan. Bereskan. Ampuni. Ampuni. Ikhlaskan. Ya, ikhlaskan. Tadi pagi saya banyak berbicara tentang hal ini. Hal yang kedua yang membuat kita menodai kebenaran di dalam kehidupan kita, dalam iman kita, itu adalah ketika kita mendoakan dengan motivasi yang tidak benar. Motivasi yang tidak benar. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga berkata seperti ini. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa.
Lalu ayat yang ketiganya berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Salah berdoa ini bukan kata-katanya yang salah, saudara. Sebab yang kamu minta ini kesalahannya. Hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsunya. Tidak mempunyai nilai kekal di situ. Tidak mempunyai nilai kebaikan untuk orang lain. Untuk lingkunganmu dan sebagainya. Hanya untuk gengsimu sendiri. Itu motivasi yang salah. Motivasi yang salah. Ya. Nah, kalau motivasi salah, itu juga menodai kebenaran yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Yang ketiga yang bisa menodai kebenaran yang Tuhan berikan adalah hubungan yang tidak benar antara suami dan istri dan tidak pernah dibereskan di antara suami dan istri. Itu bisa menghalangi doa yang saudara panjatkan. Ayatnya di mana? 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Menurut saya ayat ini bukan hanya berbicara pada suami, tetapi juga pada istri. Karena yang namanya suami istri itu berdua, saudara. Ya, dua yang sudah disatukan di dalam pernikahan. Ya, sehingga mereka bukan lagi dua, tetapi satu adanya. Nah, perhatikan di sini. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Ya, dan menurut saya ini juga hai istri-istri. Ya. Amin, para suami. Halo? Suaminya tidak memihak kepada saya, khusus untuk para suami. Oke. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Para istri, amin. Oke. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan supaya apa, saudara? Supaya doamu tidak terhalang. Ya. Suami dan istri itu disatukan. Matius pasal 19 ayat 6 berkata bahwa mereka bukan lagi dua tetapi satu adanya. Kemudian ayatnya tidak berhenti di situ, ayatnya berkata lebih jauh. Maka apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, kata cerai di sini tidak hanya berbicara tentang surat cerai, tidak. Tapi semua tingkah laku yang membuat hubungan suami istri itu tidak bisa menyatu, itu masuk dalam golongan menceraikan. Ya, suami dan istri sudah tidak mau ngomong lagi. Dan tidak mau peduli satu dengan yang lain. Saling menyingkir untuk bisa bersatu. Ada yang ngomongnya begini, lah setiap kali saya ajak ngomong malah jadi bertengkar, Pak. Ya sudahlah, suka-sukanya dialah. Gak bisa, saudara, semua harus diperjuangkan. Dan diperjuangkan itu harus satu dengan yang lain. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Karena dalam kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Ya. Kalau saudara dan saya itu berkata aku memiliki hubungan dengan Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tapi saudara, untuk orang yang ada di dekat saudara yang kelihatan dengan mata, saudara tidak bisa mengasihi. Maka firman Tuhan berkata, kamu itu bohong, kamu berdusta. Untuk Allah yang tidak kelihatan, kamu bilang bisa mengasihi Allah. Tapi yang kelihatan aja kamu tidak bisa mengasihi, kamu bohong. Firman Tuhan ngomong begitu loh saudara, bukan saya loh. Jangan tersinggung pada saya. Firman Tuhan yang ngomong begitu. Pada dasarnya tidak ada pasangan yang cocok. Tidak ada. Tapi kenapa kok ada pasangan yang bisa awet, bisa lestari, bisa harmonis sampai maut memisahkan. Kenapa bisa demikian? Padahal dasarnya tidak cocok. Karena pasangan ini mau mencocokkan diri satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Karena itu saya selalu berkata kepada setiap pasangan yang mau menikah, kalian harus memandang pernikahan itu adalah sebuah perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan untuk berubah. Berubah apa? Berubah menjadi lebih baik bagi pasanganmu. Kalau kamu suami, kamu harus punya tekad menjadi suami yang terbaik bagi istrimu. Kalau kamu istri, kamu harus punya tekad untuk menjadi istri yang terbaik bagi suamimu. Nah, itu saling mengubah diri, mau berubah.
Ya, jangan sampai ada seorang suami atau seorang istri yang berkata, ya kamu kan dari dulu sudah tahu aku seperti ini. Ya terimalah aku apa adanya. Ya, ya memang apa adanya, tapi juga ada apanya. Itu penting saudara. Ya, itu penting. Tidak boleh begitu. Masing-masing harus saling belajar untuk mencocokkan diri. Karena kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Oke? Nah, yang terakhir adalah apa yang didoakan. Ya, apa yang didoakan. Kalau itu ternyata yang didoakan itu adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka Tuhan tidak mungkin menjawabnya. Ayatnya ada di 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Biasanya kalau saya membacakan ayat ini, persoalan yang selalu muncul dan yang pertama juga saya alami secara pribadi adalah bagaimana kita tahu kehendak Tuhan. Apa yang kita doakan ini bagaimana kita tahu tentang kehendak Tuhan. Nah, Tuhan mengajarkan kepada saya, kalau kamu tiap hari belajar tentang kehendak Tuhan yang ada di firman-Nya, tiap hari engkau membaca dan merenungkan firman Tuhan, disitulah kamu akan tahu kehendak Tuhan. Yang kedua, kalau Roh Kudus engkau terus izinkan hadir di dalam hidupmu, maka Dia akan mengkonfirmasi setiap tindakan kita, setiap ucapan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Dia akan memberikan damai sejahtera dalam diri kita. Tapi kalau tidak, saudara akan dibuat gelisah. Masa sih kamu ngomongnya seperti itu? Masa sih kamu mendoakannya begitu? Kamu punya keinginan begitu? Ya, kalau ini bertentangan dengan kehendak Tuhan, saudara pasti akan dikonfirmasi. Karena itu penting sekali untuk kita terus bergaul dengan Roh Kudus. Untuk kita sebagai orang Kristen juga mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin, saudara berkati. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya.